شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Ye, untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, monggo sareng-sareng kita ngaji. Ye, sareng-sareng kita midhangetaken mauidhah hasanah saking beliau Al Habib Muhammad Ali Basaiban dari Tulungagung. Ye, kami mohon semuanya tetap tertib, tetap pada posisi masing-masing. Dirungokne, dimidhangetne nopo dawuh-dawuhe Habib Ali. Nanti setelah mau idhoh, biasa seperti di mana-mana tempat yang ada, Hadroh Repsol selalu mengadakan kuis. Ya, nanti ada hadiahnya. Mulakno dirungokne mau idhohe dimidhangetne materi kuis nanti dari mauidhah yang disampaikan oleh beliau Habib Ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng beliau Habib Ali Basaiban, waktu dan tempat kaulo haturaken. Tafadhol. Masya Allah. Ini kalau ibarat lauk pauk, tinggal durinya saja ini. Masya Allah, semuanya sudah diambil sama tim Repsol Republik Sholawat. Berat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tungaaken sing jawab salame kula utange lunas. Amin. Pripun Pak Camat, kata sing gak ada utang niki. Nggih. Insyaallah lunas doyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kula tungaaken sing jawab salame kula sing jomblo-jomblo niki, Masya Allah sing semangat mulai wau. Ada pesan dari Nabi Muhammad untuk panjenengan. Miskinun 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 rajulun la zaujatalah. Sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan para jomblo. Masya Allah. Maka kita doakan semoga yang jawab salamnya saya insya Allah mendapatkan jodoh yang soleh dan solihah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan yang sangat kami ta'zimi dan yang sangat kami cintai para habaib dzurriyyah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Berkenaan dengan para habaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahum fahuwa mu'min, wa man abghadahum fahuwa munafik." Barang siapa yang mencintai para habaib, maka dialah orang mukmin yang sejati. Wa man abghadahum fahuwa munafik. Barang siapa yang membenci para habaib, dialah orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya bukan di surga, tapi di neraka yang paling dasar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam hadis yang lainnya, "Mathalu ahli baiti kamathali safinatin Nuh, faman raqibah najah, waman tarakaha gharik." Barang siapa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan contoh. Perumpamaan ahlul bait itu seperti safinah Nabi Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang mau mengikuti para habaib, mengikuti dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan beruntung, dia akan sukses, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa meninggalkan para habaib, tidak mau mengikuti para habaib, dia adalah orang yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kula lan panjenengan diberikan oleh Allah karunia, yaitu mencintai para habaib, sehingga nanti kula lan panjenengan di akhirat mendapatkan dari kakeknya, datuknya para habaib, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah banyak para habaib yang hadir, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang sangat kami takdimi dan yang sangat kami hormati dan yang sangat kami cintai, para ulama, para pewaris perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan mereka, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi siapapun yang ingin bahagia, ikuti para ulama. Siapapun yang ingin sukses, ikuti para ulama. Siapapun yang ingin masuk surga, ikuti para ulama. Kalau jenengan banyak utang, minta doa sama ulama. Yang jomblo, yang ingin nikah, minta doa sama ulama. Yang sudah nikah belum punya anak, ingin punya anak, minta doa sama ulama. Kalau kita dalam hidup ini dekat kepada para ulama, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, wa nahusu bidzikir. Ada masya Allah di sini ketua MWCNU Kecamatan Ngeluyu, Kiai Haji Abdul Raji. Kemudian ketua Surya NU Kiai Haji Nur Wahib. Masya Allah, dan banyak para kiai yang hadir pada malam hari ini. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang penting kami semuanya minta doa kepada beliau-beliau. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah fi sihah wa afiyah wa fi ta'atillah. Dan nanti kalau panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang sangat kami cintai juga, kami hormati, kami ta'zimi para pejabat yang hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan para pejabat, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Jadi masya Allah, para pejabat
kalau adil, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau ada pejabat yang adil, satu harinya mereka memimpin umat, memimpin rakyat, itu sama dengan ibadah 60 tahun. Alhamdulillah. Jadi Pak Camat ini meskipun setiap hari mungkin hanya duduk di kantor, mengawasi grup WA, kemudian juga hadir rapat sana sini, satu harinya beliau dianggap beribadah 60 tahun. Jenengan gak bakalan bisa. Makanya kalau ingin mendapatkan pahala 60 tahun, nah, jadi camat. Oke. Ada yang ingin jadi camat? Masya Allah. Oke. Jadi menjadi pejabat itu satu harinya dianggap beribadah 60 tahun. Dan juga Masya Allah di sini ada Bapak polisi yang hadir, Bapak Suroyo, Bapak Sutoyo, kemudian Bapak Camat, Bapak Wardoyo, SIP ini apa? SIP. Kita doakan semoga beliau-beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, fisihah wa afiyah wa fi taatillah, dan nanti kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semuanya nanti disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kulolan panjenengan berbahagia. Bagaimana tidak? Karena pada malam hari ini kulolan panjenengan bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disabdakan oleh Rasulullah, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, dengan dari tadi solawat berapa kali? Nggak terhitung. Apalagi yang sini, Masya Allah, joget-joget. Itu karena mereka sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berpesan, man sholla alayya sholatan wahidah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Itu 1 kali solawat ibu-ibu dibalas dengan 10 solawat. Terus bagaimana kalau 2 kali? Terus bagaimana kalau 3 kali? Terus bagaimana kalau 4 kali? Maka insya Allah kalau panjenengan pulang dari majelis ini semuanya mendapatkan apapun yang kita inginkan, insya Allah. Bahkan ada kabar gembira dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang hari-harinya diisi dengan bersolawat, siapapun yang senantiasa membasahi mulutnya dengan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, yukfahamuk, apapun yang jenengan inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pingin umroh? Coba angkat tangan. Ada yang pingin umroh? Nah, ayo banyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usahakan usahakan kalau jenengan mendengarkan solawat, kan tadi Masya Allah suaranya merdu sekali. Jangan hanya cuma dinikmati goyang kanan goyang kiri sampai ketiduran. Tapi kalau bisa liriknya dihafalkan, kalau bisa jenengan sampai menangis, Ustaz nggak paham artinya, makanya dipahami. Kalau bisa jenengan khusyuk, karena dengan kita itu bersolawat dengan khusyuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kulalan panjenengan akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Yukfahamuk, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kulalan panjenengan rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yughfar laka dzambuk, apapun yang kita lakukan dari dosa-dosa insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Ini diceritakan para hadirin. Ada seorang laki-laki. Dia ini rajin nopo? Rajin bermaksiat. Jadi setiap hari niku mabuk-mabukan. Setiap hari niku berzina. Setiap hari meninggalkan sholat. Intinya dia setiap hari itu menjauhi rahmat Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia setiap hari niku bermaksiat, akhirnya ketika dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Anaknya, bapak ini tinggal dengan satu orang anak. Jadi ketika bapak ini meninggal, langsung oleh Allah diadab. Nopo niku jasadnya menjadi hitam, dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anaknya bingung mau mengumumkan di masjid, nanti tetangga pada tahu kalau bapaknya menjadi hitam. Padahal bapaknya selama hidup ini ganteng, mukanya putih, badannya mulus nih. Tapi ketika meninggal dunia jadi gosong seperti sate. Jadi gosong, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anaknya niki khawatir ayahnya ini akan masuk neraka. Pada suatu saat, karena sang anak tidak mau menguburkan ayahnya, sehingga ayahnya niku dibiarkan di rumah, tidak mau dikuburkan. Pada malam hari anaknya ketiduran. Ketika anaknya ketiduran, dalam mimpinya dia melihat seorang laki-laki yang sangat ganteng, memakai baju yang berwarna putih. Kemudian juga dia membawa para sahabat yang banyak. Dia ini bingung, anak laki-laki ini, engkau siapa? Kemudian seorang laki-laki yang tampan tadi menyampaikan, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Rasulmu, saya adalah Nabimu, aku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak tadi bertanya lagi, wahai Rasul, wahai Nabi, ngapain kamu datang ke rumah saya? Di rumah saya ini ada orang yang rajin maksiat. Saya malu menunjukkan wajah tersebut kepadamu, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, saya datang ke sini ingin memberi syafaat kepada ayahmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Anaknya bingung para hadirin. Wahai Rasul, setahu saya ayah ini selalu bermaksiat, gak pernah melakukan ketaatan sama sekali. Kenapa engkau datang ke sini untuk memberikan syafaat kepada ayahku? Apa amalan ayahku? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam mimpinya anak tersebut, wahai anakku, wahai umatku, ayahmu memang setiap hari bermaksiat. Ayahmu memang setiap hari mabuk-mabukan. Ayahmu memang setiap hari meninggalkan sholat. Tapi dia setiap hari selalu bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata sebab solawat yang dia baca kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali setiap hari, akhirnya Rasulullah datang kepada umatnya tersebut dan memberikan syafaat. Tapi jangan sampai salah paham nggih. Pulang dari sini wis gak usah sholat, yang penting sholawat. Ini ku salah. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah niki keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, setiap amalan kita niku bainal qabuli wa raddiha, antara diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kulolan panjenengan kalau khusyuk diterima oleh Allah, tapi kalau tidak khusyuk ditolak oleh Allah. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dulu kalau mereka sholat lupa segalanya. Nah itu para sahabat. Para sahabat ini kalau sudah sholat lali kabeh, urusan dunia lupa, urusan istri lupa, anak lupa. Yang mereka ingat hanyalah ridho Allah, yang mereka ingat hanyalah murka Allah, yang mereka inginkan hanyalah rahmat Allah. Itu para sahabat, mirip-mirip dengan kita.
kula lan panjenengan kalau sudah sholat eling kabeh. Nggih. Leres nggih? Kalau sudah Allahu Akbar eling utang. Allahu Akbar eling pucuk. Ini mirip-mirip niki. Nah, para sahabat kalau sudah sholat lupa segalanya karena terlalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin, jangan sampai karena kita tidak khusyuk dalam sholat akhirnya kula lan panjenengan meninggalkan yang namanya sholat. Sholat itu sangat penting. Sholat itu hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja, kutiba ismuhu ala babi jahannam, namanya akan tertulis di neraka jahanam. Karena ada nggih di luar sana, bukan di desa Ngeluyu sini. Insya Allah kalau yang hadir di sini semuanya ahli sholat, rajin sholat insya Allah. Oke, di luar sana itu ada orang sholat subuh niatnya seperti ini para hadirin. Usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Oke, semerat kawanan. Kesiangan, subuhnya kesiangan, zuhurnya keasaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, bablas. Naudzubillahi min dzalik. Maka sholat itu sangat penting. Meskipun sholatnya nggak khusyuk, kita harus selalu sholat. Makanya sholatnya jangan sendirian. Ustaz, saya masih sendiri, saya masih jomblo. Segera nikah, segera nikah biar sholatnya tidak sendirian. Karena dengan sholat berjamaah, khusyuk tidak khusyuk, sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi disampaikan, sholat kita kalau khusyuk diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak khusyuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita itu sholat dalam keadaan berjamaah, ini ada bisyarah, ada kabar gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh salah satu malaikatnya, wahai malaikatku, kalian turun ke desa Ngeluyu. Nah, ini masjid napa nih? Mriku. Wonten masjid nggih. Masjid napa? Masjid Baitur Rahman. Jadi Allah menyuruh salah satu malaikatnya, wahai malaikatku, turunlah kamu ke desa Ngeluyu. Di situ ada salah satu masjid bernama Masjid Baitur Rahman. Mereka hambaku sedang melaksanakan sholat subuh. Coba dicek mana di antara mereka yang sholatnya khusyuk. Akhirnya malaikat ini karena diperintahkan oleh Allah langsung sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Akhirnya malaikat ini turun ke Masjid Baitur Rahman. Dilihat imamnya nggak khusyuk. Kenapa? Ngantuk. Karena sholat subuh. Dilihat makmum yang saf pertama nggak ada yang khusyuk. Makmum yang saf kedua nggak ada yang khusyuk. Makmum yang saf ketiga nggak ada yang khusyuk. Kesimpulannya satu masjid nggak ada yang khusyuk. Niki contoh nggih, contoh, tapi insya Allah memiliki khusyuk semua sholatnya. Ini kan cuma contoh. Imam nggak khusyuk, shaf yang pertama nggak khusyuk, shaf kedua, ketiga nggak ada yang khusyuk. Malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ternyata di Masjid Baitur Rahman tidak ada sama sekali dari hambamu yang sholatnya khusyuk. Imamnya mikir ini, makmumnya mikir itu, mikir macam-macam. Gak ada yang memikirkan ridhamu wahai Allah. Akhirnya apa kata Allah? Aku terima sholat mereka sebab mereka sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu penting. Sholat sendirian dapat 1, tapi kalau sholat berjamaah dapat 27. Misalnya nih, misalnya takmir Masjid Baitur Rahman. Pada malam hari ini memberikan pengumuman, siapapun di antara panjenengan nanti yang mau sholat subuh di Masjid Baitur Rahman, maka setiap satu orang yang hadir akan mendapatkan motor Vario. Amin. Ada yang absen? Ada yang absen? Nah, absen. Ada yang absen? Semuanya hadir, meskipun sakit akan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena ingin mendapatkan motor Vario. Padahal itu cuma dunia, pahala dibandingkan dunia nggak ada apa-apanya, jauh.
Maka dari itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita kalau khusyuk diterima oleh Allah. Kalau enggak khusyuk ditolak. Maka dari itu mulai sekarang salatnya harus berjamaah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niku, salat khusyuk diterima. Tidak khusyuk ditolak. Kemudian juga bacaan Al-Qur'an kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong nanti di akhirat. Maka jenengan jangan hanya punya Al-Qur'an, tapi harus membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan membaca Al-Qur'an itu cuma bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sudah selesai. Tapi setiap hari itu kita harus membaca Al-Qur'an. Kalau nggak bisa 1 juz ya setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz ya 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman ya 1 ayat. Mungkin jenengan sangat sibuk nih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Tapi nggak kebangetan. Kalau panjenengan kadang scroll video ini nggak selesai. Tapi kalau baca Al-Qur'an baru beberapa menit sudah keringgingan. Semarap keringgingan nggih. Kesemutan. Dan membaca Al-Qur'an itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk obat hati. Okay? Obat hati ini kan ada 5. Itu bukan kata opik. Opik cuma bikin lagu. Tapi obat hati itu ada 5. Itu kata Imam Ibrahim Al-Khawas. Okay. Beliau mengatakan obat hati ada 5. Salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi kenapa kok orang sekarang niku pada sumpek, pada galau? Lo Habib sok tahu, lo saya nggak sok tahu. Status jenengan WA itu lo belum dihapus. Nih, jenengan bikin status galau, sumpek, nopo niku curhat di media sosial. Kenapa? Karena hatinya nggak beres. Hatinya nggak bener. Maka kalau kelolaan panjenengan sumpek, puyeng, galau, baca Al-Quran. Dan juga kalau sudah berumur, ada di luar sana niku orang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun belum bisa baca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Maka jenengan yang belum bisa baca Al-Quran, misalnya ada yang belum bisa baca Al-Quran, harus belajar. Jangan sampai kelolaan panjenengan mengaku Islam, mengaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhannya Allah, tapi kalau baca Al-Quran nggak bisa. Ada satu orang dites, ayo ini baca ini Alif Lam Ra niku, dia bingung. Ular katanya. Kok bisa Alif Lam Ra itu dibaca ular? Padahal sudah tua dan dia beragama Islam. Ayo belajar. Jangan sampai karena umur akhirnya kita malu untuk mempelajari Al-Quran. Gimana nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kulolan panjenengan. Dan juga para bapak, para ibu, kalau cari menantu, cari yang bisa baca Al-Quran. Dites dulu. Ini ada cerita, ada 3 pemuda menghadap ke salah satu Pak Haji. Nah, Pak Hajinya ini ingin mencari calon mantu yang bisa baca Al-Quran. Ditanya, kamu sini, pemuda yang pertama, siapa namanya? Saya Muhammad Anas. Oh ya sudah, nama kamu Muhammad Anas, coba baca surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Oh ini masuk. Kemudian siapa nama kamu? Yang kedua, pemuda yang kedua, siapa nama kamu? Nama saya Al-Insyirah. Ya sudah, baca surat Alam Nasrah. Masya Allah, akhirnya dia baca surat Alam Nasrah dengan lancar. Kemudian pemuda yang ketiga bingung. Kenapa? Karena namanya Muhammad Ali Imron. Ali Imron ini suratnya panjang para hadirin. Akhirnya ditanya, kamu siapa namanya? Saya Muhammad Ali Imron, tapi panggilannya Kulhu katanya. Panggilannya Kulhu. Nah, ini salah satu kisah guyonan mawon. Yang penting jenengan kalau ingin cari mantu,
harus yang bisa baca Al-Quran. Karena dengan insya Allah nih, kalau calon mantunya dengan bisa baca Al-Quran, anak jenengan niku akan diayomi dengan baik, akan dirawat dengan baik, dia tidak akan mendolimi, bahkan dibawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niki yang terakhir nggih. Jadi tadi dikatakan sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Tadi sholat antara ditolak atau diterima, baca Quran antara diterima atau ditolak, haji juga seperti itu, umroh juga seperti itu, antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui majelis yang mulia ini, mari kulolan panjenengan memperbanyak sholawat. Kemudian juga isi hari-hari panjenengan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki ada satu kisah dari Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid niku pernah menceritakan, ada satu keluarga niku terkenal dengan kesolehannya. Ibunya solihah, suaminya soleh. Kemudian dia niku memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga nopo niku orang-orang di sekitarnya niku pada heran, kenapa kok keluarga tersebut diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti ada sebabnya. Kemudian dicek, ternyata yang tinggal di situ ada seorang ibu yang rajin sholawat. Nah niki ibu-ibu, yang merasa ibu-ibu siapa? Yang merasa ibu-ibu. Nah niki ada pesan dari Habib Umar untuk ibu-ibu semua. Kalau jenengan, nah niki kisahnya, kenapa kok dia niku memiliki suami yang soleh, anak-anak yang baik? Karena setiap kali dia melakukan kegiatan pasti membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia itu masak tempe misalnya sampai sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan dengerin dangdut. Kalau masak sambil dengerin dangdut, nanti suaminya nggak pulang-pulang, di warung kopi aja, nggak mulai-mulai. Masak niku baca sholawat, nyapu sambil sholawatan, intinya mulutnya itu nggak diem untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai sekarang ibu-ibu nih, kalau masak niku baca sholawat, isi hari panjenengan dengan bersolawat, insya Allah rumah tersebut akan diturunkan oleh Allah rahmat, kasih sayangnya, sehingga insya Allah jenengan memiliki suami yang baik, anak-anak yang baik, dan keluarga tersebut selalu baik. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia semua. Enggak hanya berkumpul di dunia, tapi nanti di akhirat juga berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga golongan panjenengan menjadi ahli sholawat, terus bersolawat, sehingga sebab bersolawat kita dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bersolawat insya Allah hajat golongan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita fi sihah wa afiyah wa fi taatillah. Dan nanti ketika golongan panjenengan dijemput ruhnya oleh malaikat Israel, golongan panjenengan insya Allah meninggal dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ya kamu kedua ini. Billahi hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل
هدايا